Halo Bapak Ibu, puji Tuhan, saya percaya pasti Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan bersukacita. Dan Tuhan langsung bersukacita kita, kita datang dengan bersukacita untuk menyembah nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan tangan ke tangan ya Tuhan. Terima kasih rasa syukur ya Bapak, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Sujud menyembah-Mu ya Bapak. Kau ajaib dan dahsyat ya Tuhan. Tercipta segala yang
Allah yang ajaib, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup. Dan Kau hadir ya Bapa di tengah-tengah kami saat ini, kami imani ya Bapa. Dan kami ya Tuhan mau memuji nama-Mu ya Tuhan dengan penuh sukacita. Jiwa kami Tuhan, hati kami ya Bapa memuji Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan sampai hari ini ya Bapak dari awal sampai akhir Tuhan Kau mengajarkan Tuhan kepada setiap kami ya Bapak pribadi lepas pribadi Tuhan, baik yang di gereja Tuhan, baik yang di rumah ya Bapak, mendapatkan lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mulai ya Bapak ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, katakan firman terangi jalanku.
mengucapkan nama Tuhan dengan sukacita. Pada jiwa kita, hati kita bersukacita karena Tuhan boleh datang ke dunia. Kita boleh memperingati kembali betapa kasih setia Tuhan besar di dalam kehidupan kita. Karena itu kita sangat bersyukur dan bersukacita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya buka kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cerita kasih Tuhan, silakan. Halo, selamat pagi. Selamat beribadah pada Tuhan Yesus. Saya mau sedikit bersaksi. Kejadiannya hari Rabu pagi, 4:30 saya bangun pagi, udah berdoa, berapa, lalu 5:30 selesai saya mulai mengerjakan di dapur. Lalu saya beresin sampah, Bapak Ibu. Beresin sampah sampai di depan, saya tenteng itu tempat sampah. Saya buka pintu, tiba-tiba leher saya krek. Waduh, setengah mati saya. Aduh Tuhan, setengah mati saya. Pokoknya nggak bisa saya bayangkan itu. Langsung brek gitu sampah di depan. Saya tinggal pergi ke dalam mondar-mandir. Saya cari minyak itu, minyak urut. Saya cari apa? Darah Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mondar-mandir gitu aja. Oh Tuhan Yesus, tolong saya. Tolong saya. Di dalam hati saya lewat nih. Tuhan Yesus, tolong saya. Saya gini-gini dalam nama Yesus. Darah Yesus, saya bilang. Terus nggak kuat lagi, saya bilang sama Yoel, saya bangunin Yoel. Yoel, antar mama ke tukang urut. Dia cepat bangun, diantar saya ke tukang urut. Tukang urut duduk aja, tunggu ya Bu sebentar. Ini anak saya biar pergi kerja dulu, ngeluarin motor sekarang. Tunggu ada setengah jam sambil nahan sakit, darah Yesus, begitu aja. Udah itu Bapak Ibu, saya diurut ya, diurut dari ujung kaki sampai kepala. Bu, ini harus diurut semua. Lalu udah diurut semua, singkatnya masih sakitnya setengah mati Bapak Ibu. Selesai diurut. Sambil dia ngurus saya begini, darah Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Udah selesai diurut Bu, ini udah selesai saya urut. Nanti kalau apa tuh namanya masih sakit, Ibu harus pergi ke rumah sakit. Tahu sendiri Bapak Ibu, semenjak ada pandemi, saya tidak takut ke rumah sakit, takut ke klinik. Biasanya saya rajin cek tensi, kolesterol ya. Nggak pernah ngadepin dokter itu selama ini, udah nggak pernah. Tuhan Yesus tolong saya. Hari Rabu Ibu, hari Selasa saya sudah belanja untuk senam orang. Tuhan, bagaimana ini kerjaan saya? Saya gitu aja. Tuhan, bagaimana kerjaan saya? Saya harus ngirim ke 3 orang. Saya udah itu udah dibelanjain hari Selasa, kan kita harus kirim. Saya bilang sampai rumah udah selesai diurut. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan kepada saya agar saya bisa kirim barang ini. Saya bergumul terus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Udah, saya jalan sana jalan sini, saya penyakit itu tidak saya hiraukan, saya mengandalkan Tuhan. Jam 11-nya orang itu telepon saya, itu barang bisa dikirim, bisa. Dalam nama Yesus. Yulio itu lagi kuli Bapak Ibu, nggak ada yang antar saya. Yoel berangkat pagi-pagi, semua saya sendiri di rumah. Lalu udah itu Leo udah nggak usah mikirin mama masalah kerjaan, nanti mama bisa atasin sendiri. Udah itu pada berangkat semua. Orang motor di depan rumah itu saya stop aja untuk bawa barang saya keluar. Ya itulah pertolongan Tuhan pada hari itu sampai sekarang, dari dulu sampai selamanya. Tuhan selalu memberikan kekuatan sehingga saya mampu sampai pada saat ini saya boleh berdiri tempat ini karena kemurahan Tuhan. Terima kasih, ini kesaksian saya. Ya Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan Ibu Ros.
pertolongan Tuhan juga pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian. Oke, firman Tuhan mungkin ada yang ingin menambahkan saksian, silakan. Baik, sambil menunggu mari kita pujian, katakan ajaib surga ajaib kuasa Tuhan. memberikan kesaksian baik yang di gereja maupun di rumah. Bagi kita tidak ada satu kurang kesaksian, tapi saya percaya setiap kita hari lepas hari, kalau kita masih ada di tempat ini, boleh berkumpul beribadah bersama, itu pasti karya Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kita boleh ada dalam keadaan yang sehat, kita boleh ada dalam keadaan yang baik, itu karya Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Karena kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyalakan hanya Engkau ya Tuhan, menjadi tempat jawaban kami ya Bapa. Firman Tuhan, setiap iman kami untuk percaya ya Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya ya Bapa. Cintamu padamu
dan selalu berharap dan percaya kepadamu ya Allah. Oleh karena Roh Kudus tolong buat di tengah-tengah Jemaat-Mu pagi hari ini sebentar kami akan renungkan sebagian firman-Mu. Urapi kami semuanya Tuhan, tidak terkecuali, bahkan ampuni salah dosa baik tutur kata perilaku kami ya Bapa. Biar semua terlepas dari ikatan dosa kami, sehingga kami berkenan Tuhan untuk mensyukuri berkat-Mu hari ini. Roh Kudus tolong urapi kami semua tidak terkecuali, terlebih lidah bibir hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Tuhan, beracara dan berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Dan bila mana ada roh-roh kegelapan setan yang mengganggu pendengaran kami tolak itu hanya di dalam nama Yesus.
Roh Kudus tolong kuasai hati kami, kuasai ruangan kami, agar setiap kehidupan kami layak dan berkenan menjadi berkat untuk semua orang. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami berdoa dan sekaligus kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya yang saya katakan. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Haleluya. Ada apa kabar saudara sekalian? Puji Tuhan ya. Kita sangat bersyukur kesempatan pagi hari ini. Kalau kita semua tidak terkecuali pasti mendengar suasana atau berita-berita yang saat selama ini kita dengar, ya, bahkan segala sesuatu yang sudah berjalan hampir setahun tetap menghubung tinggi ya. Jadi agak merisaukan. Bahkan gereja-gereja Tuhan ada yang mungkin ya tidak ada ibadah dan sebagainya, tapi kita bersyukur pada Tuhan ya, sekalipun kita ada di tengah-tengah perkampungan, tapi Tuhan tetap berkarya bagi kita sekalian. Nah, ini bukan suatu kebetulan, anugerah Tuhan bagi kita, kesempatan Tuhan masih memberikan untuk kita sekalian untuk selalu bersekutu di dalamnya sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh hari pagi hari ini kita sangat bersyukur sekali menjelang peringatan Natal. Tentunya kita semua tahu dan mendengar ya, banyak hal yang terjadi di mana-mana, bukan saja tentang COVID-19 tapi juga kejadian-kejadian di dalam negeri kita. Tentunya semua itu akan membawa satu dampak, tapi kita anak-anak Tuhan tidak usah takut. Amin saudara. Kita tidak usah bimbang, kita tidak usah khawatir. Hidupmu dan hidupku hanya di dalam tangan Yesus. Amin. Hanya di dalam tangan Dia. Jangan tinggalkan Dia, jangan lepaskan Dia ya. Oleh karena itu mari menjelang Natal ini tentunya kita banyak hal yang kita hadapi, banyak hal yang kita dengar. Tapi firman selalu mencari jangan takut, jangan bimbang, aku besertamu. Amin saudara. Kalau ini saudara betul-betul pegang dan percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman Allah, dan firman itu tidak akan berubah hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Pegang firman itu. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, kita sangat bersyukur kalau hal-hal ini bisa terjadi, dan memang rupanya makin meningkat dan makin meningkat. Bahkan ke luar kota pun dilarang ya. Kalau saya kemarin melihat berita di tayangan televisi itu bahwa Jakarta sudah dicegat di Solo ya. Itu ada pencegatan, nggak boleh di sana. Bahkan persyaratan sangat ketat sekali. Tapi kita tidak usah takut ya, kita tidak akan kemana-mana. Kita tetap datang kepada Tuhan, bahwa Dialah yang memelihara hidup kita. Amin. Puji Tuhan, saya kira tidak banyak komentar. Dan memang itu yang sedang terjadi di masyarakat kita atau di negara kita. Tapi kita tetap berharap dan percaya bahwa Yesus Kristus tetap menolong kita sekalian. Sekarang kita akan renungkan firman Tuhan di dalam perjanjian lama, saudara sekalian. Yesaya pasal yang ke-7. Yang bawah kita tolong dibuka atau mungkin bisa ditayangkan Pak Agus. Ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Ya, yang bawah kita biar ketemu atau boleh lihat di tayangan, monggo. Saya akan bacakan di sini tertera. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tolong dibuka sebelahnya di dalam pasal 9 ayat yang ke-5. Di situ saya akan bacakan hanya sebelahnya, lembaran itu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, tentunya menjelang peringatan hari kelahiran Yesus Kristus atau disebut Natal, itu bukan satu tiba-tiba atau cukup-cukup gitu ya, tidak. Ternyata sering kita beritakan bahwa 700 tahun sebelum Yesus lahir, para nabi telah bernubuat. Baik di Mika itu ada juga ya, pasal 5 ayat 1, buku Mika atau di perjanjian lama juga, bahkan
kebanyakan Yesaya juga menulis, maka tentunya kelahiran Yesus bukan suatu hal yang tiba-tiba lahir gitu aja, tidak. Ternyata diantali atau diberitakan sebelum 700 tahun itu lama loh ya. Kita aja nggak ada 100 tahun mungkin ya. Oleh karena itu kita bersyukur Bapak sekalian bahwa ada berita yang mengembirakan. Tadi dikatakan situ dikatakan sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Ini nubuat dalam perjanjian lama. Coba dibuka Matius pasal yang pertama, saudara sekalian. Ada hubungannya dan situ penggenapan ya, rupanya penggenapan. Ayat yang ke-23 bisa ditayangkan juga. Ayat 23 di situ, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam Yesaya tadi juga Immanuel. Saudara sekalian, bahwa Allah menyertai kita, Tuhan beserta dengan kita. Nah, ini sesuatu hal yang betul-betul membawa dampak bagi setiap kehidupan saudara dan kita sekalian, bahwa kelahiran Yesus memang sesuatu hal yang telah direncanakan Tuhan. Setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka di sana Tuhan cepat, kalau boleh saya katakan, ada rapat kilat di antara malaikat Tuhan dan Tuhan ya. Maka di sana kalau saudara baca Kejadian pasal 3 ayat 15 dan 17 ya, di sana sesuatu yang luar biasa, merupakan suatu kutuk, bahkan permusuhan di antara perempuan dan atau perempuan, yaitu keturunan perempuan dan keturunan ular. Ya, kalau saudara baca ayat 15 dan 17 bahwa ada suatu permusuhan. Ya, keturunan perempuan akan meremukkan kepala daripada ular, dan ular pun juga akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu. Oleh karena itu Bapak sekalian, jelas apa yang dikatakan nubuat itu, kalau tumit dipatuk ular, tentunya boleh dikatakan Yesus dipantai dengan paku. Kepala daripada ular diremukkan, yaitu iblis telah dihancurkan oleh kuasa Kristus. Itu suatu pertanda bahwa oleh karena itu apa yang dinyatakan dalam Yesaya ini betul-betul digenapi. Immanuel. Ya, ini sesuatu penjelasan yang sangat jelas, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara sekalian, kelahiran Kristus Yesus bukan saja memerlukan suatu hal yang perlu dibuktikan dengan kegemilapan. Ya, mungkin segala macam ada dan segala macam dipasang kalau zaman-zaman normal. Bahkan tentunya semua mengikuti akan peringatan itu. Sekalipun nggak ngerti larutnya apa itu maksudnya, tapi semua memerayakan. Nah, ini saudara sekalian hanya kalau boleh dikatakan anut grubyuk ya, jadi tidak tahu arahnya tapi ikut meramaikan. Nah, ini saudara sekalian tentunya kita anak Tuhan tidak seperti itu. Jadi Allah beserta kita berarti Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara sekalian, kita sangat bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Siapa yang tidak merasa disertai Tuhan, coba angkat tangan. Tidak ada ya, saya yakin penyertaan Tuhan itu selalu ada. Sebab itu firman-Nya begitu. Jadi bukan suatu janji, bahkan kita merasakan penyertaan Tuhan. Sekalipun mungkin kita bertanya, kalau orang yang disertai Tuhan kok nggak ada masalah? Jangan tanya masalah. Hidup ini harus beriringan dengan masalah yang percaya katakan amin. Ya. Tanpa masalah manusia tentunya tidak bisa bertumbuh. Tanpa problem, tanpa pergumulan, hidup kita tetap akan macet, ya, tidak ada satu perubahan. Justru dengan problem dan pergumulan masalah kita bisa dewasa. Amin.
Ini sangat penting. Oleh karena itu jangan katakan bilangnya Allah menyertai kita, tapi kok problem pergumulan bertubi-tubi ya. Sakit penyakit bisa terjadi ya. Justru seperti itu kita harus sadar sekalian. Mengapa itu diizinkan? Supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Amin. Makin dekat dengan Tuhan. Jangan sebaliknya. Justru ada pergumulan, ada problem, kita jauh dengan Tuhan. Ya, kita cari jalan yang lain, tidak seperti itu. Allah menyertai kita. Saya mengutip beberapa ayat saudara sekalian. Di situ katakan, coba dibuka Yesaya itu juga 41 ayat 10 coba. Jangan takut, aku menyertai engkau ya di situ ya. Coba Pak Agus ditayangkan aja ya. Kita nggak terlalu banyak-banyak keterangan dan memang itu suatu hal yang betul-betul bisa kita alami. Yesaya 41 ayat 10. Ya udah ketemu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang membawa kemenangan. Ya, saya kira seperti itu. Nah inilah saudara sekalian, bukan saja dalam perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama dijelaskan sekali ya. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa ke kemenangan. Coba renungkan dengan baik. Ini firman Tuhan, bukan dongeng pendeta, bukan. Ya, semua kita mengalami bahwa firman Tuhan adalah pedoman, tuntunan. Ya, jadi di situ keajaiban Allah, keajaiban Yesus Kristus dinyatakan dan dibuktikan dalam firman itu. Oleh karena perlu kita imani dan perlu kita lakukan. Namun dengan demikian memang secara manusia takut, khawatir, bimbang itu rangkaiannya ya. Tapi kita harus berpegang teguh kepada firman. Firman berapa kali jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertaimu. Penyertaan Tuhan tidak hanya 2 hari sehari atau seminggu, 2 minggu atau setahun 2 tahun. Kalau di dalam Matius 28 ayat yang ke-22 yang 20 yang terakhir katakan, aku akan menyertai engkau sepanjang masa. Luar biasa. Ini janji firman Tuhan. Oleh karena itu mengapa kita takut? Ya memang takut. Corona merajalela. Bahkan kalau boleh saya katakan, saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu memang kalau di RW 8 ini gembrung suatu keadaan yang merah sekali. Tapi apakah kita gentar? Tidak. Ya, kita tetap berdoa sama Tuhan. Ya, kita tetap berharap pada Tuhan. Apakah ibadah lereng? Tidak. Doa juga berjalan terus. Ya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita imani bahwa firman Tuhan bukan sekedar kita baca, ya, tapi lakukan dengan betul-betul diimani bahwa firman itu betul-betul sabda Allah, ngendikane Gusti Kristus Yesus, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini sesuatu yang sangat penting bagi sekalian. Jangan sampai kita dikinabubukan dengan keadaan, situasi yang memang mencekam, menakutkan. Pemerintah pun seakan-akan kewalahan untuk mengatasi ini. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Ya, setiap orang yang berseru percaya padanya tidak akan dipermalukan. Amin. Tidak akan dipermalukan. Tapi perlu, jangan hanya didengar, tapi mari kita imani, kita buktikan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa. Kalau saya boleh katakan lingkungannya ada lingkungan merah. Justru gang kita ini, ya, gang 12 ini luar biasa. Oleh karena itu saya sampai boleh dikatakan dimaki-maki oleh warga kita. Karena berita itu sesuatu berita yang menakutkan. Kemudian saya bikin pernyataan, harus tanda tangani semua. Ada swab kemarin ya. Ya sekalipun saya dimaki-maki enggak apa-apa.
kita menyelamatkan mereka. Maunya mereka tidak mau diswab, saudara sekalian. Tapi setelah beberapa warga menyatakan dia ingin supaya yang sakit itu diisolasi atau dirawat di rumah sakit, akhirnya dia juga mengikuti dan mereka dijemput dari puskesmas. Sekalipun saya diomeli gak karu-karuan, dimaki-maki yang gak karuan, ya gak apa-apa. Tapi ternyata saudara sekalian dia mengatakan nanti yang sakit lebih daripada aku. Ternyata malah keluarga mereka sendiri kena semua. Coba, luar biasa. Tuhan tetap melindungi orang yang berharap padanya. Ya, oleh karena itu jangan takut. Jadi Natal ini membawa satu dampak yang betul-betul membawa satu pesan yang positif. Ya, kelahiran Yesus Kristus bukan sekedar ingat peringatan yang hura-hura, tidak. Kita akan kembali, kalau mungkin nanti tanggal 25 apa yang kita akan jalankan hanya ibadah seperti pagi hari ini, saudara sekalian. Kita kembali menanamkan kelahiran Kristus itu. Kalau saudara baca, saudara renungkan, di mana kelahirannya? Di Hotel Bintang 5. Di mana saudara sekalian? Di Palu. Di Palungan. Kita kembali diajar dengan suasana dan situasi kondisi yang sekarang berjalan. Gereja diajarkan untuk apa? Sederhana. Sering beberapa waktu yang lalu kita akan sederhana. Hidup sederhana bisa terbang mengungguli langit sana loh ya, sederhana. Bisa mepet dengan debu juga bisa, sederhana. Jadi jangan saudara menganggap hidup kok sederhana banget ya. Kita kembali kepada posisi di kala Yesus dilahirkan, di mana dia? Di tempat yang sangat hina. Ya. Saudara sekalian, kalau kita renungkan betapa luar biasanya kelahiran Kristus, dia menolong kita, ya, membawa kita. Tapi manusia inginnya yang bergemerlapan, yang berlebih-lebihan, tidak sadar bahwa apa yang Yesus alami, dia pernah ditolak, ya, sehingga mereka betul-betul dalam keadaan kepepet istirahat di kandang domba. Ya, di situ sesuatu yang betul-betul luar biasa. Memang kandangnya itu gelap, saudara sekalian. Jadi kalau boleh saya gambarkan bahwa kandang itu di dalam agak tanah itu ya, jadi palungan itu di depan. Jadi tidak di dalam ruangan. Memang di dalam palungan itu memang besar tempat makan hewan itu. Dari situlah Yesus dilahirkan. Nah inilah saudara sekalian bahwa Tuhan tetap akan menyertai kita, menolong kita, memegang engkau dengan tangan kananku. Luar biasa. Mungkin kita punya anak ya, pernahkah kita menggandeng anak kita sampai seterusnya? Tidak mungkin ya. Tapi Tuhan mengatakan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa. Mengapa kita takut? Ya, mengapa kita selalu bimbang, ragu-ragu? Ya, ragu-ragu itu akhirnya kalau di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 itu, orang yang bimbang itu boleh dikatakan seperti bola di dalam lautan, ya, diombang-ambingkan oleh angin. Itu artinya tidak ada pendirian. Maka bisa terjadi sesuatu hal yang kepleset di dalamnya kalau kita bimbang. Tapi kalau kita betul-betul tetap berpegang apa yang dikatakan firman Tuhan, tentunya kita tetap berharap bahwa firman itu akan menyertai kita. Amin, saudara. Firman itu memegang tanganmu dan tanganku. Nah, ini sesuatu yang dibuktikan, yang meneguhkan dikala kita goyah, diteguhkan, ya, bahkan akan menolong engkau dikala kita dalam keadaan bagaimanapun juga, dia tetap menolong kita. Tapi perlu kita buktikan pertolongan Tuhan, perlu kita imani firman, kita lakukan, jangan hanya dibaca. Ya, banyak pinter orang baca, tapi tidak dilakukan, tidak diimani. Jadi Alkitab ini perlu dibaca dan didengarkan dan dilakukan dan perlu diimani. Benar di situ. Oleh karena itu, tentunya kita bersyukur Bapak sekalian, menjelang perayaan Natal tanggal 25, sebenarnya tanggal berapa sih Natal itu? Ya, Ketua Sinode pun tidak bisa menerangkan tanggal berapa, bulan apa sebenarnya Yesus lahir itu. Oleh karena itu saudara sekalian, untuk mengambil satu keputusan secara internasional atau dunia untuk
memperingati, itu tepatnya tanggal 25 Desember. Ya, kita ikut grup juk aja, tapi Ketua BPH mengatakan tidak seorang pun yang persis tahu tanggal berapa, bulan apa. Mungkin bisa bulan Januari, mungkin bisa tanggal atau bulan Februari. Ya, itu pernah didiskusikan di dalam pertemuan BPH. Ya, oleh karena itu tentunya kita hanya bersyukur dan mengimani bahwa setiap tanggal 25 umat Kristiani merayakan perayaan agung, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Nah, ini sesuatu yang sangat penting Bapak-Ibu sekalian, bahwa apa yang dikatakan Matius 28 ayat 20 juga, aku akan menyertai kamu senantiasa, ya, sampai kepada akhir jam. Senantiasa itu tidak ada sewaktu yang senggang. Ya, aku menyertai lu senantiasa. Jadi tidak ada waktu yang longgang atau lenggang. Tuhan akan meninggalkan kita. Kalau kita ditinggalkan Tuhan, ya udah, mungkin di kampung kandang sana tinggalnya, ya. Tapi puji syukur kita masih ada. Ya, Tuhan tetap diarahkan kehidupan kita. Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, ini sesuatu hal yang dibuktikan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita sangat bersyukur, ya. Kita juga tadi di mana di Matius pasal 23, coba dilihat yang ayat 21. Di situ juga dikatakan, ya. Matius pasal yang pertama ayat 21 mengatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, berbeda, tadi menyertai, dan di sini menyelamatkan umatnya dari apa? Dari dosa. Di situ sudah disebutkan dosa. Mereka saya katakan bahwa di dalam perjanjian atau kejadian pasal 3 itu jelas, kalau saudara baca semuanya, awal mulanya manusia terjerumus di dalam lembah dosa oleh karena Adam dan Hawa tidak taat akan firman. Apakah ketidaktaatan firman itu masih berlaku sampai sekarang? Oh iya. Kalau saya dan saudara tidak taat akan firman Tuhan, ya apa yang akan terjadi? Kita akan kembali kepada posisi kita semula, berjalan menurut kemauan kita sendiri. Tapi kalau kita menurut firman Tuhan, hidup kita, perjalanan kita selalu dipimpin oleh firman. Nah, ini saudara sekalian, oleh karena itu kita sangat bersyukur bahwa ini ada dua hal yang nanti kita akan terangkan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi yang pertama tadi penyertaan, ya, itu katakan bahwa Yesus sesuatu harapan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Oleh karena itu Bapak sekalian, melalui peringatan atau renungan pagi ini kita digugah kembali, ya. Kita diingatkan kembali bahwa Kristus datang ke muka bumi tidak kebetulan dan memang telah direncanakan. Dan Matius 21 tadi mengatakan jelas, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dirundung oleh dosa. Yesus Kristus lahir dan dinamakan anak laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah akan menebus dosa umat manusia. Kita sangat bersyukur. Di situ sudah ada satu gambaran bahwa kehadiran Kristus Yesus dengan lahirnya dengan situasi dan kondisi yang begitu sangat memprihatinkan. Kalau dia disebutkan tadi sebagai raja, ya, dia sebagai penasihat ajaib, dan tentunya mengapa lahirnya di tempat yang sangat terhina sekali. Nah, ini saudara tentunya bisa merenungkan. Kalau mungkin kita orang yang pinter secara duniawi, ya, orang goblok kalau kita menyembah Yesus lahirnya saja di tempat yang kayak gitu, kok dipercaya sebagai Tuhan. Nah, sekalian, tentunya hal ini sering terjadi ucapan-ucapan orang yang tidak mendalami dan mengerti tujuan daripada kelahiran daripada Kristus. Tujuan Kristus lahir untuk mengembalikan posisimu dan posisiku yang sudah salah, ya, sudah ada di dalam dosa yang tidak seorang pun bisa melepaskan dosa itu. Oleh karena itu kita sangat bersyukur dengan segala sesuatu yang Tuhan lakukan. Tentunya adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ini yang pertama, saudara. Kemudian kita akan menginjak
kedua tadi, kalau kita baca yang pasal 9 tadi, kita akan lihat juga. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi katakan, seorang putra telah diberikan untuk kita. Diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, di sini sudah dinubuatkan. Yesus Kristus tidak berubah saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Saya katakan amin. Ayatnya di dalam Ibrani 13 ayat ke-8. Ya. Yesus Kristus tidak berubah hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Dialah Dia. Oleh karena itu tentunya kita sangat bersyukur. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian, apa yang Dia katakan, aku akan menyertai kamu sepanjang zaman. Berarti Dia tetap menyertai kita karena Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Tolong dibuka 13, Ibrani 13 ayat 8. Ya, di situ mungkin bisa ditayangkan ya. Atau tidak bisa ditulis ya. Di situ katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Hatimu dan hatiku yang sering berubah. Amin saudara. Jujur aja, hatiku dan hatimu sering berubah. Karena apa? Karena pergumulan, karena masalah, jika kita jauh daripada Tuhan. Sebenarnya Yesus tidak berubah. Hari ini, saat ini, esok, dan sampai Maranatha. Ya, ini sesuatu yang perlu saudara percayai. Oleh karena itu kita tahu bahwa kelahiran Kristus Yesus membawa dampak pengharapan bagi orang yang percaya. Ya, kita betul-betul kita imani, kita percaya. Allah yang tidak berubah. Dia adalah Raja apa? Raja damai. Oleh karena itu dipesankan di kala Dia sebelum naik ke surga, apa yang ditulis dalam Yohanes 14 ayat 27. Masih ingat? Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, dan damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia. Oleh karena jangan gelisah hatimu, digenapi di sana. Dia Raja damai. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27 jelas. Tuhan tidak meninggalkan sesuatu kegemilapan di dunia ini, tapi Dia memberikan damai. Damai di mal-mal yang terkenal tidak ada di situ. Ya, di situ hanya menyenangkan mata. Ya, hati bisa melihat segala sesuatu di situ. Tapi kalau sudah keluar dari mal itu kita sudah gundah lagi, bukan? Tapi di dalam Kristus Dia ada damai. Ya. Sebab dikatakan tadi Dia Raja damai. Itu dikatakan ayat yang ke-5 tadi. Ya, anak telah lahir, putra telah diberikan kepada kita, ya, untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Jadi di jagat raya ini ada di dalam penguasaan Kristus, luar biasa. Di situ diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib. Ajaib kan yaitu firman ini. Firman ini adalah penasihat ajaib, yaitu sabda Tuhan, firman Allah. Tidak ada seorang pinter di muka bumi ini yang bisa melebihi daripada ajaran yaitu Tuhan, yaitu firman Tuhan. Alkitab yaitu penasihat ajaib. Namanya ajaib, sudah tidak ada lainnya lagi, memang ajaib. Ya, oleh karena itu kita sangat bersyukur. Jangan sia-siakan saudara sekalian. Jadi kalau mungkin hari-hari ini atau tahun ini Natal kok begitu-begitu saja, apa-apa. Kita kembali harus berubah pola pikir kita. Jangan selalu dihantui dengan kegemilapan seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, kalau saudara mungkin juga merenungkan apa yang dialami pemerintah kita, sesuatu hal yang betul-betul luar biasa, ya, perubahan yang betul-betul berubah. Ya, gereja juga harus berubah. Jangan kita mikirkan, wah kok begini begitu, dulu begini sekarang kok begini, ya. Memang keadaan berubah. Oleh karena itu sikap kita menyikapi situasi terkadang harus berubah. Oleh karena itu saudara sekalian, bahwa kita merayakan Natal tidak mengurangi berkat Natal yang sebenarnya. Saya katakan amin.
Ini berkat Natal. Jadi memang sesuatu tujuan Tuhan tidak ingin disambut dengan kegemilapan, tapi betul-betul agar gereja merenungkan di kala Yesus lahir, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dan bernegara. Harus sederhana. Kalau kita kembali kepada pola kelahiran Kristus, saya yakin segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dialami Kristus. Kalau gitu kita nggak boleh berkembang untuk memperoleh kekayaan, silahkan saja, itu tidak ada batasnya. Tapi pola hidup yang diajarkan Kristus seperti itu. Biasanya kalau kita diberkati dengan limpah, justru kita lupa dengan Tuhan. Amin. Betul demikian. Ya, dikala kita baru mencari kerjaan, kita guru-guru di ruang doa, puasa dan sebagainya. Tolong bantu doa. Aku ada pergumulan akan meraih satu pekerjaan yang begitu besar. Kebanyakan kan begitu. Tapi kalau sudah berhasil, apa yang terjadi? Ya, saya melihat bahwa orang-orang yang tadinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, suatu pergumulan yang hebat, setelah berhasil ya oke. Ya, kalau pergumulan haleluya, setelah habis pergumulan berhasil apa? Haleluya sama Tuhan. Kebanyakan seperti itu. Oleh karena itu saudara, saya tekankan hidup sederhana bukan hidup yang sangat menderita, bukan. Sederhana Kristus dialami, itu harus jadi pola hidup daripada gereja Tuhan. Kalau itu saudara dan kita bisa melakukan, kita jatuh dimanapun bisa hidup, amin. Bisa hidup. Orang sederhana bisa hidup apapun, dimanapun bisa hidup. Sebab apa yang kita alami bukan suatu kemewahan, kesederhanaan. Coba renungan dengan baik dan mari kita belajar untuk melakukan. Ya, apakah Pak D sudah melakukan? Betul, saya sudah mengalami. Ya, sebelum saya mengikut Tuhan mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Ya, bisa mengeterapkan kehidupan. Ya, puji Tuhan. Jadi kita nggak kaget. Ya, kalau mungkin zaman dulu makan aja tiwul aja ditaning-taning, ngerti ditaning-taning. Ya, hanya segegem kalau keluarganya 6 ya jadi 6 ponrok, 6 gegem. Coba bayangkan, tiwul itu, harganya tiwul. Ini cerita tentang kesederhanaan ya. Oleh karena kita tidak kaget, tidak kecewa, dan memang kita harus mengalami hal yang pahit sekalipun. Oleh karena itu bagus sekalian, makna Natal bukan saja kegembiraan, tapi kita harus mengenangkan bagaimana Natal yang sejati, Natal yang sebenarnya sudah diawali dengan penderitaan. Amin, saudara. Betapa tidak loh, dia sebagai raja loh, dia sebagai penguasa jagat ini loh. Mengapa dia lahirnya di Palungan? Itu harus kita menjadi renungan gereja. Ya, kalau kita saat ini diberkati, puji Tuhan. Dan memang kehadiran Kristus dalam Yohanes pasal 11:10, aku pencuri datang untuk mencuri dan membunuh, bahkan membinasakan. Tapi aku datang untuk membawa berkat, dan berkat yang berkelimpahan. Ada amin. Luar biasa. Ini sesuatu yang kita renung dan kita syukuri, saudara. Jadi memang dia katakan Raja Damai. Sebelum dia naik ke surga, ditinggalkan, diberikan. Dan apa yang ditinggalkan dan diberikan oleh Yesus bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Dunia memberikan suatu sukacita, tapi akhir daripada sukacita adalah tetesan air mata. Ada amin. Ini perlu kita sadari, saudara sekalian. Jadi makna Natal bukan sekedar kita hura-hura, bukan. Coba sekarang kalau boleh kami katakan, banyak gedung-gedung yang kaget. Gereja-gereja juga kaget misalkan, tapi gereja mungkin tidak kaget, memang bisa mengeterapkan segala sesuatu kondisi dan keadaan, ya, tidak kaget. Ya, memang hampir setahun gereja-gereja besar ini luar biasa, saudara. Sering saya katakan, minggu kemarin kita katakan, kita masih bersyukur, ya, kita masih bersyukur, masih ada kita bisa bertemu tatap muka. Gereja-gereja besar nggak bisa, saudara, ya. Ya, memang dengan alat canggih boleh. Tapi alat canggih apakah selalu bisa berjalan terus? Enggak. Ya, kalau mungkin saat ini saudara ada yang mengikuti sakramen di rumah, apakah kita mendetail untuk mendengar firman Tuhan di rumah? Belum tentu. Ya, mungkin tiba-tiba ada tamu, kita meninggalkan untuk mendengar firman. Amin, saudara. Betul demikian di rumah. Ya, mungkin kompornya kompornya lupa, lari ke dapur, firman Tuhan ditinggalkan. Kalau sakramen kan begitu, bisa tinggalkan waktu-waktu. Oleh karena kesempatan yang termanis, terindah kita, masih ada wisata tatap muka. Puji syukur kita, ya, bukan kita
satu keuntungan pribadi, bukan. Kita masih bersyukur. Kalau saudara beli renungan di rumah juga dengar, mungkin radio dari pengkhotbah yang luar biasa. Ya nggak salah, memang zaman sekarang bisa mendengarkan dari mana saja. Tapi sudahkah kita mendengar dan mau melakukan? Amin, saudara. Yang penting melakukan, diimani, bukan didengar. Ya, kalau saudara mungkin buka Google, khotbah yang dari mana aja masuk, hebat, ya, hebat disampaikan. Tapi betulkah kita mengikuti kehebatan itu? Nah, ini pertanyaannya. Oleh karena itu sekalian, dengan pertemuan ibadah yang secara sederhana kita masih bersyukur betul, ya. Jadi kita betul-betul menyatakan bahwa Tuhan itu tetap bersama dengan kita. Amin. Tuhan menyatakan, aku menyertai engkau sepanjang masa. Ya. Tuhan, sekalipun aku takut Tuhan ada pandemi di Pondok Labu, mending aku di rumah, dengerin di rumah. Ya silahkan. Gereja juga tidak memaksakan kok, ya. Puji Tuhan, tapi ada kesempatan yang terbaik. Saudara sekalian, ini perlu kita perhatikan, ya. Ada kesempatan, digunakan. Kita sehat, kalau kita dibayar ketakutan aja repot. Mereka jangan takut, aku menyertai kamu. Aku menolongmu, aku memegang tanganmu dengan tangan kanan. Tangan kanan Tuhan itu tangan yang mengutamakan untuk menolong kita. Saudara ingat, dikala Petrus semalam suntuk tidak mendapatkan ikan, dikala menebarkan ikan semalam suntuk, Yesus katakan, hai anak-anak, ada lauk pauk di padamu? Tidak ada Tuhan. Semalam suntuk aku menebarkan jala, tidak mendapatkan sepotong ikan pun. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Tebarkan jalamu ke sebelah kanan raumu. Sebelah kanan ada berkat di situ. Ternyata telah ditebarkan 153 ekor ikan yang besar masuk, sehingga jala pun melar. Amin, saudara. Lumbung-lumbungmu penuh dengan berkat Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau kita nuruti situasi kondisi yang kita dengar, kita lihat, memang menakutkan. Tapi kalau kita bersama Tuhan, siapa akan melawan kita? Amin. Oh, luar biasa. Betul-betul kita imani. Kalau kasih Allah ada di dalamku, siapa akan melawan aku? Roma 8 itu baca dari ayat 31 sampai 39, itu jelas sekali. Pada ayat 37 dikatakan, aku sebagai orang-orang yang menang melebih daripada kemenangan, sebab Kristus bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Damai, ya, Raja Damai, Raja kekal. Dia tidak berubah. Kedamaian tidak di mana-mana, hanya di dalam Kristus. Ingat betul, sebelum naik ke surga, para murid-murid ditinggali bukan emas perak, ya, bukan suatu hal benda harta, tapi hanya damai yang diberikan. Itu pun dikatakan tidak seperti diberikan oleh dunia. Oleh karena jangan gelisah hatimu. Itu suatu pesan yang luar biasa. Jangan gelisah hatimu. Mengapa Yesus katakan terakhirnya jangan gelisah hatimu? Sebab hidup ini akan menghadapi segala problem dan pergumulan. Amin, saudara. Jangan gelisah. Aku akan menyertaimu. Aku memegang engkau dengan tangan kananku. Luar biasa. Bahkan dia katakan, coba dibuka Yesaya 46 kalau tidak salah. Sampai masa putih rambutmu itu Pak Agus, coba dicari Mas Agus, ya. Yesaya 46 ayat yang berapa Pak? Ya, tak bacanya ya, coba saudara juga bisa baca. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menggendong kamu terus. Aku mau memikul kamu dan apa? Menyelamatkan kamu. Amin, saudara. Ini bukan dongeng. Ini nubuat daripada Nabi Yesaya untuk Yesus dikatakan. Dia tidak berubah. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, yaitu berarti tetap Yesus, tidak berubah. Firman-Nya pun tidak berubah. Kalau saudara baca Matius 24 ayat 35, firman-Ku kekal sampai selama-lamanya. Damai, pegang firman itu.
Mari kita belajar pegang firman itu. Kita usah kaok-kaok ya. Kita usah sementara apa-apa. Pegang firman itu ya. Tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Kita sebagai orang tua dari anak-anak kita sanggup kita menggendong sampai putih rambut mereka? Gak mungkin ya. Itu suatu pernyataan daripada Tuhan. Kasih Allah dinyatakan pada gereja Tuhan yang percaya ya. Menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Terus artinya tidak senggang, tidak terputus. Menanggung kamu terus. Apa yang Tuhan tanggung? Yaitu keselamatan kita. Amin. Keselamatan telah ditanggung dia. Jangankan makan minum, itu nggak usah kita bicarakan di mimbar, pasti diberikan ya. Tapi keselamatan hanya satu jalan, di dalam Kristus Tuhan ya. Di situ kata menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dipikul, tidak tanggung-tanggung ya. Artinya mutlak kekuatan Allah. Kalau mikul itu berapa orang? 4 orang biasanya, tapi dia tanggung sendiri. Memikul kamu terus, ditanggung olehnya ya. Oleh karena Bapak sekalian, kalau ada ayat mengatakan dalam Matius 20 atau ayat 28 ya, sama seperti anak manusia datang, bukan apa? Untuk dilayani, melainkan melayani, bahkan menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Itu dinubuatkan juga kalau di situ ya. Oleh karena itu menyerahkan nyawanya, menyelamatkan kamu, menyelamatkan. Kalau firman menyelamatkan bukan karena kekuatan, tapi dengan darah Kristus, bahwa dosa kita dilenyapkan melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, puji Tuhan ya. Menjelang Natal ini kita diungkapkan suatu hal yang sangat penting. Jangan mikirkan kegemilapan suasana yang penuh sukacita, tapi kita harus bisa mengikuti perkembangan situasi dan kondisi, harus bisa menerapkan itu. Puji Tuhan, juga saya menulis juga di sini Matius 20 ayat 28 tadi ya, sama seperti manusia. Itulah sesuatu misi daripada Allah. Misinya apa? Dia menyerahkan nyawanya ya, bagi tebusan untuk semua orang. Jadi bukan untuk menikmati kegemilapan dunia ini, tapi dia sanggup mati demi keselamatan saudara dan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, tentunya apa yang dikatakan Yesus, dia katakan Bapa kekal Raja Damai. Tadi saya ungkapkan bahwa dia tidak berubah esok, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi Yesus Kristus memang menjadi suatu penjuru hidup orang yang percaya ya. Oleh karena apa, dalam nubuatan daripada Yesaya ini perlu kita renungkan dengan baik. Dan apa yang dikatakan dalam Matius tadi ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini penyelamatan. Artinya manusia akan diberikan suatu hak hakiki yang tidak bisa diwakilkan seseorang. Amin saudara. Saya cerita sedikit. Tetangga kita telah kena COVID, pernah dirawat di mana? Di rumah sakit yang mana itu atlet. Sejak masuk sampai keluar dia tulis terus kalian. Jadi merasakan betul-betul, bisa menyaksikan betapa indahnya. Dia cerita bahkan keselamatan itu tidak bisa diwakilkan orang lain. Betul Bu Andreas dia cerita ya. Sampai di-share ke RW sekali itu. Jadi dia merasakan, jadi aku sakit, aku sembuh tidak bisa diwakilkan orang lain. Setelah dia keluar dari asrama atlet dan Baka Putih. Ya. Ini tetangga kita di sini, seorang itu. Sejak masuk sampai keluar, ternyata sesuatu itu tidak bisa diwakilkan oleh orang. Baik sakitnya, baik kesembuhannya, baik sukacitanya, ternyata semua itu hanya pribadi kita yang bisa merasakan. Begitu juga keselamatan saudara sekalian. Jangan saudara katakan mungkin anak-anak kita, Bapak udah hamba Tuhan, aku nggak usah ke gereja deh, pasti aku selamat. Nggak ada ceritanya ya. Kita betul-betul harus punya tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan. Keselamatan itu hak hakiki.
bukan bisa diwakilkan dengan siapapun. Ya, sebab dosa itu turunnya mungkin diterima satu persatu, bukan bisa diwakilkan seorang, tidak. Keselamatan pun seperti itu. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Ya, di kolong langit, kalau di dalam Kisah Rasul pasal berapa ada yang ingat? 12 ayat keempat atau sebaliknya, coba dicari dulu. Itu misi Tuhan, dan itu perlu kita saksikan dengan dunia ini. Kisah Rasul berapa? 4 atau 12? Ya, ayat berapa Pak Agus? Apa ditayangkan atau bisa di situ dikatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Coba renungkan dengan baik. Tapi ada orang bisa mengatakan karena amalku, karena perbuatanku, aku diselamatkan. Berbeda dengan kita. Kita diselamatkan hanya melalui darah Kristus. Amin, saudara. Dosa bisa dilepaskan oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Kita harus pegang baik-baik itu ya. Jadi sekalipun kita punya harta benda bisa membendung Bengawan Solo misalkan, itu pun tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Hanya darah Kristus yang berharga, yang telah dinubuatkan, Dia akan menebus segala dosa umat manusia yang percaya. Oleh karena Rasul Yohanes menulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, lihat anak domba Allah menghapus dosa dunia. Bukan dosa orang Kristen saja, dosa dunia. Oleh karena itu kita bersyukur. Ya, melalui pengorbanannya di dalam Yohanes pasal 19:30, dia katakan sudah selesai. Sudah selesai misi di dunia ini. Ya. Oleh karena kita bersyukur saudara sekalian bahwa rangkaian daripada kelahiran sampai kematian, bahkan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk gerejanya yang percaya pada Dia. Yang bisa katakan amin. Luar biasa ya. Jadi kita bukan sekedar memperingati dengan hura-hura, tapi kita betul-betul memperingati dengan kesederhanaan kita, tidak mengurangi berkat daripada Tuhan. Saudara sekalian, mari apa yang kita akan siapkan untuk masuki ya bulan-bulan Natal seperti hari ini. Tentunya kita peringati dengan kesederhanaan kita. Ya, kalau zaman dulu ada loh yang repot-repot mau Natal, nggak punya ini, bukan punya itu, cari sana cari sini, sampai ngerulasi duit. Ada loh, amin saudara. Nggak usah seperti itu ya. Yang penting hatimu, palunganmu harus dibersihkan. Amin. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Dia Raja Damai. Saya teruskan tadi, Raja Damai. Dia mendamaikan umat manusia yang berdosa dengan Dia melalui kematiannya. Coba dibuka Roma pasal 5. Ya, kita didamaikan. Tadi dikatakan Raja Damai. Roma pasal yang kelima. Ditayangkan ayat yang pertama dan 10 dan 11 Pak Agus. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya bawa kitab. Tolong dibuka Roma pasal 5. Ayat yang pertama saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Kristus atau Yesus Kristus. Saya ulang. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Didamaikan. Coba ayat 10, di situ dikatakan. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Di situ dia katakan mudah-mudahan. Ada kepastian. Dia katakan Raja Damai. Dia mendamaikan dunia ini dengan
anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dia lebih-lebih mendamaikan saudara yang telah dipisahkan oleh karena dosa melalui pengorbanan Kristus. Oleh karena itu dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah apa? Menerima pendamaian. Kita tidak ada pemisah lagi, ya. Dosa kita telah ditebus 2000 tahun yang lalu. Maka saya katakan dalam Yohanes 19:30 tadi dikatakan sudah selesai, ya, misi di dunia telah selesai. Oleh karena saudara sekalian, memang mengapa Natal kok renungannya kematian? Memang ada keterusannya ke sana, bukan sekedar hura-hura Natal, ya rame-rame, tidak. Perlu kita jabarkan apa arti Natal itu. Ya, arti Natal adalah kesukaan besar bagi bangsa, bagi umat manusia yang mendengar berita sukacita itu. Amin, saudara. Ini yang penting, bukan karena sukacita karena sesuatu meriah, megah, ya, apa-apa ada, bukan itu. Justru itu malah menjadi lupa kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Setiap kita ditutupi dengan kemeriahan itu, kita lupa sebenarnya siapa yang kita rayakan, siapa yang kita peringati. Kebanyakan kan begitu. Oleh karena itu kita bisa bersyukur, ya. Kita betul-betul bersyukur sekali. Kita telah didamaikan, jangan ragu lagi. Dia sebagai Raja Damai, ya, Dia sebagai penasihat ajaib. Keajabannya menjadi dalam Alkitab ini firman Tuhan, ajaib banget. Oleh karena kita sangat bersyukur, Raja Damai, ya, Dia selalu menanggung segala kehidupanmu dari awal sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Saya tidak akan perpanjang, sebagai penutup coba dibuka 2 Korintus pasal 5. Ayat ini tidak asing lagi, ya. Penutupnya renungan pagi hari ini, mari kita sama-sama baca di situ. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Dia yang tidak kenal dosa, tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Seperti dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena saya dan saudara, ya. Teruskan, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita telah dibenarkan, kita telah ditebus. Tapi jangan lupa, saudara dan kita semua diberi tugas, ya. Jadikan semua bangsamu muridnya. Amin, saudara. Enggak cukup kita ditebus kemudian kita lihat-lihat, enggak, ya. Kalau saudara juga lebih jauh, baca 1 Petrus pasal 2 ayat 9 di sana nanti kalau saudara baca. Kita dikeluarkan dari dosa. Tapi jangan lupa di situ ada misi yang perlu kita lakukan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kami mohon dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Sugeng mungkin berkenan untuk berdoa untuk kita sekalian. Haleluya. Segala puji hormat syukur kami aturkan kepadamu Bapa, karena begitu besar kasih kemurahan yang Bapa bisa beri setiap kami. Perhatianmu, kemurahanmu, lawatanmu, kelahiranmu, bahkan kematianmu membawa kami, memberikan kami satu keselamatan, jaminan keselamatan ketika kami mempercayai Engkau. Terima kasih Bapak Surgawi atas segala sesuatu yang Bapak sudah rancangkan bagi setiap kami. Ketika kami sudah mengalami satu keselamatan Bapak, Dia hanya tidak berhenti dalam diri kami sendiri, namun kami dapat salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Baik keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau, sampai kepada orang-orang yang lain Bapak yang ada di sekitar kami. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah memberikan kami jaminan keselamatan itu. Terima kasih Bapak Surgawi.
Firman-Mu pagi hari ini memberikan kami satu kekuatan kembali, satu pemahaman tentang kehadiran-Mu ke dalam dunia ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini, Bapak, pakai semakin luar biasa di tangan-Mu dalam melayani kami, membawa kami semakin dekat dengan Bapak, juga melayani warga di RT ini, Bapak. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, pengurapan, pewahyuan, supaya semakin luar biasa di tangan-Mu, Bapak. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini, kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji dengan Tuhan, saya percaya pasti setiap Bapak Ibu tempat ini menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Saya akan bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan, di mana ibadah doa akan tetap berjalan seperti biasa jam 7 di gereja. Dan untuk ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020, ibadah Natal akan dilakukan secara 2 kali. Jadi ibadah 1 atau ibadah pagi itu akan berada di jam 7 sampai jam 9 pagi. Ibadah kedua mulai dari jam 10 sampai jam 12. Nah, untuk Bapak Ibu, karena ibadah dilakukan secara 2 kali dan juga ada pembatasan untuk kuota jemaat yang datang, jadi mohon Bapak Ibu dapat disiplin untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan di grup. Jadi nanti daftar hadirnya ada ibadah 1 dan ada ibadah 2. Jadi Bapak Ibu boleh isi mulai dari ibadah 1 atau ibadah kedua. Lalu juga untuk anak-anak sekolah minggu boleh juga datang di tanggal 25 Desember dengan ketentuan sebagai berikut: usia di atas 7 tahun untuk mendaftar. Yang kedua, dapat mengikuti protokol kesehatan, jadi tetap menjaga jarak. Lalu yang ketiga juga mengisi daftar hadir untuk ibadah Natal. Jadi untuk anak-anak sekolah minggu di atas usia 7 tahun boleh datang di ibadah Natal tanggal 25 Desember. Lalu juga selamat ulang tahun untuk seluruh jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Rangga Parama Putra tanggal 14 Desember, dan untuk juga Saudari Audi Kirana Putri tanggal 20 Desember hari ini ya. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan berkat yang berlimpah-limpah untuk setiap jemaat yang berulang tahun dan juga jemaat yang mungkin tidak tertulis. Mungkin ada pengumuman tambahan? Jadi kita akan terus bawa doa juga untuk ibadah Natal kita tanggal 25 Desember. Jadi Bapak Ibu yang mungkin selama ini juga beribadah di rumah, ini kesempatan untuk boleh datang ke gereja untuk bersama-sama bersekutu untuk merayakan ibadah Natal. Jadi ada ibadah 1 jam 7 dan ibadah 2 jam 10 pagi. Seperti itu. Dan kita juga akan terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja dan jemaat yang sakit, untuk kota, untuk ibadah Natal dan seluruh gereja Tuhan. Mungkin ada pengumuman tambahan? Baik, jika sudah tidak ada, kita akan tutup dalam ibadah doa. Jika ada Bapak Ibu ingin menanyakan terkait ibadah Natal atau ingin tahu instruksi seperti apa, mungkin dapat dicek nanti di grup jemaat. Seperti itu. Baik, kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur ya Bapak. Kalau pagi ini ya Bapak, setiap kami Tuhan boleh selalu berikan kesempatan ya Tuhan untuk berkumpul, untuk bersekutu bersama ya Bapak. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pujian boleh dinaikkan, kalau firman boleh dibagikan, boleh menguatkan setiap iman kami ya Bapak. Kami sangat mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi ini. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami dengar pagi ini Tuhan dapat menjadi kekuatan bagi iman kami. Gak lalu begitu saja ya Bapak, tapi perkuat iman kami Tuhan untuk menjalani setiap hari-hari kami ya Bapak. Hari lepas hari Tuhan, tetap dalam penyertaan tangan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, Kau berkati ya Bapak untuk gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Untuk jam-jam ibadah yang ada Tuhan, ibadah doa Tuhan, juga ibadah Natal Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak tanggal 25 Desember nanti ya Bapak. Baik ibadah 1 Tuhan, baik ibadah 2 Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Setiap jemaat ya Tuhan yang boleh hadir ya Tuhan, setiap ibadah ya Bapak yang boleh berjalan ya Bapak, pelayanan Tuhan yang kami lakukan ya Bapak, kami percaya ya Tuhan
bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi karena karunia-Mu Tuhan boleh terjadi ya Bapa, sehingga setiap jemaat-Mu Tuhan boleh hadir di tempat ini ya Bapa, bersekutu memuliakan nama-Mu ya Bapa, memperingati kelahiran-Mu Tuhan, memperingati ya Tuhan kasih-Mu ya Bapa yang mau berkorban untuk kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa, ibadah Natal nanti Tuhan boleh dapat berjalan dengan lancar Tuhan, boleh dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, Kau tutup bungkus ya Bapa ibadah Natal nanti Tuhan, biar semua hal ya Bapa yang boleh berjalan Tuhan dapat berjalan dengan baik. Kau berkati dari sisi keamanan ya Tuhan, Kau berkati dari sisi kesehatan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau lah yang luar biasa ya Bapa. Gak ada Tuhan satupun dari kami ya Bapak yang terkena ya Tuhan virus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kau tutup bungkus setiap jemaat, Kau tutup bungkus setiap pelayan ya Bapak yang boleh terlibat, Kau tutup bungkus ya Bapak setiap alat Tuhan yang boleh kami gunakan. Kami percaya Bapak, kami terlalu percaya Bapak, kuasa-Mu terlalu luar biasa Tuhan untuk setiap kami ya Bapak, sehingga Tuhan segala niat Tuhan yang baik ya Bapak untuk bagi setiap jemaat-Mu Tuhan boleh datang ke tempat ini ya Bapak untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Setiap jemaat pulang Tuhan boleh beroleh sukacita. Setiap jemaat yang pulang Tuhan boleh beroleh damai ya Bapa, boleh beroleh pengharapan dalam Engkau ya Bapa. Sukacita damai Natal Tuhan boleh terjadi untuk setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka gak datang Tuhan dengan penuh ketakutan, mereka gak datang dengan penuh kekhawatiran ya Bapa, tapi mereka datang dengan rindu ya Tuhan untuk melayani Engkau. Mereka rindu Tuhan untuk bertemu muka dengan Engkau ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapak untuk seluruh gereja Tuhan di Indonesia ya Bapak, yang mungkin saat ini juga memasuki ya Bapak masa-masa Natal Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Kau memberikan kesempatan kepada setiap kami ya Bapak untuk boleh Tuhan beribadah secara langsung Tuhan. Kami sangat mengucap syukur ya Bapak. Mungkin ada beberapa gereja lain ya Bapak harus merayakan Natal secara online. Kami percaya Tuhan, apapun ya Bapak ibadah Tuhan baik offline maupun online ya Tuhan, kami percaya Bapak kuasa-Mu tetap boleh mengalir, damai sukacita-Mu Tuhan tetap boleh mengalir untuk seluruh jemaat ya Bapak. Seluruh gereja ya Tuhan Kau berkati Tuhan, seluruh gereja ya Bapak Kau berikan sukacita yang melimpah ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, walaupun ya Bapak mungkin kondisi saat ini ya Bapak membuat kami ya Bapak tidak nyaman Tuhan, tapi kami percaya ya Bapak, sukacita dari Engkau tetap mengalir untuk setiap jemaat ya Bapak. Sukacita dan damai-Mu ya Bapak tetap ada ya Tuhan. Kami boleh bersukacita Tuhan, tetap bersukacita secara sama ya Tuhan. Gak ada Tuhan ada rasa suruh Tuhan dalam hati kami ya Bapak. Kami mau bersukacita Tuhan karena Engkau telah lahir ya Bapak untuk kami. Kau telah hadir Tuhan untuk setiap kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk gereja di tempat ini ya Tuhan, untuk seluruh jemaat-Mu ya Bapak, mulai dari anak sekolah minggu Tuhan, pemuda remaja, WLBI, sampai yang lansia Tuhan, di dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapak. Tuhan Yesus, Kau yang lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, Kau yang menilik setiap kehidupan mereka ya Bapak. Apabila Tuhan mungkin saat ini ya Tuhan ada jemaat-Mu yang sedang dalam masa kesakitan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Allah yang penyembuh, Kau Allah yang penuh kuasa Tuhan, Kau sama Tuhan yang hidup sampai sekarang ya Tuhan dan selamanya ya Bapak. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit ya Tuhan. Saat mereka percaya dan berdoa ya Bapak, di situ pintu dibukakan ya Bapak, di situ kesembuhan boleh mengalir Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga ya Bapak mereka juga boleh bersekutu bersama kami ya Tuhan tempat ini, boleh memuliakan nama-Mu Tuhan tempat ini ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berserahkan ya Bapak untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini mengalami beban yang berat Tuhan. Ada masalah hidup Tuhan yang menimpa dalam hidup mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah sumber kelepasan kami, Engkau Allah sumber pengharapan kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan jawaban ya Tuhan tepat pada waktunya untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang datang ke tempat ini boleh beroleh sukacita, pengharapan yang besar, karena mereka percaya Tuhan yang mereka sembah Tuhan yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga berkati ya Bapa untuk lingkungan di tempat ini ya Bapa, di mana tempat gereja kami boleh melayani dan beribadah ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau tahu ya Tuhan saat ini ya Bapa kondisi zona merah di tempat ini ya Bapa. Tapi kami mau berdoa Tuhan, kami mau lepaskan kedamaian, kami mau lepaskan kesehatan Tuhan boleh mengalir ya Bapa untuk lingkungan ini ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh beroleh kesehatan. Setiap lingkung jemaat, setiap warga di sekitar tempat ini juga boleh Tuhan beroleh kesehatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang pagari Tuhan, Engkau yang melindungi setiap kami ya Tuhan, sehingga kemanapun Tuhan kami melangkah, setiap warga Tuhan boleh berinteraksi Tuhan, tapi Engkau lindungi ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami percaya Bapak keadaan di lingkungan ini boleh semakin pulih ya Bapak. Setiap kami juga boleh semakin pulih Tuhan, sehingga ya Bapak ketentraman dan kedamaian juga boleh mengalir di tempat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayanan yang ada di tempat ini ya Bapak, baik ibadah doa Tuhan, baik ibadah pemuda remaja WBI Tuhan, baik pelayanan Tuhan dalam ibadah raya, ibadah Natal. Tuhan Yesus kami serahkan ya Bapak ke dalam tangan-Mu untuk seluruh pelayan Tuhan yang boleh terlibat, untuk setiap pelayanan yang boleh dilakukan ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Gak ada yang sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap hal Tuhan boleh dilakukan ya Bapak, setiap berkat yang boleh dilepaskan Tuhan, kami percaya ya Bapak itu dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa banyak kemenangan Tuhan boleh terjadi di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan, walaupun kondisi seperti ini Tuhan, kemenangan setiap pelayanan Tuhan boleh tetap terjadi Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga lebih jauh ya Bapak berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, untuk pemimpin kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Bapak, mulai dari Presiden Tuhan, pejabat DPR, MPR Tuhan, sampai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh Kau tempatkan dalam pemerintahan ya Bapak, ke dalam tangan-Mu ya Bapak kami serahkan mereka Tuhan, biar Kau memberikan mereka hikmat, Kau memberikan mereka kuasa-Mu ya Bapak, sehingga Tuhan saat mereka boleh memimpin sesuai dengan posisi mereka ya Bapak, hikmat-Mu juga boleh mengalir untuk setiap mereka Tuhan. Setiap kebijakan yang boleh mereka ambil itu dapat menjadi kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk penanganan COVID-19 yang ada di bangsa dan negara kami ya Bapak. Segala hal Tuhan yang boleh dipersiapkan, segala hal Tuhan yang boleh dilakukan oleh Satgas Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga turut campur ya Bapak. Mereka gak berjalan sendiri ya Tuhan, tapi ada turut campur Engkau ya Bapak dalam hal ini ya Bapak, sehingga Tuhan kami rindu ya Bapak bangsa dan negara kami dipulihkan. Kami rindu ya Bapak setiap bangsa dan negara kami ya Bapak kembali Tuhan dalam kondisi normal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ya Bapak gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Segala hal boleh terjadi Tuhan saat kami berdoa dan memohon kepadamu ya Bapak. Engkau turun tangan ya Bapak melawat setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin kota kami ya Bapak. Kalau beberapa waktu yang lalu juga Tuhan pilkada boleh berlangsung ya Bapak. Tuhan Yesus Kau memberikan kedamaian ya Bapak. Segala hasil ya Tuhan yang boleh terjadi Tuhan boleh dapat diterima Tuhan dengan penuh sukacita, dapat diterima dengan damai ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan pemimpin baru ya Tuhan yang boleh muncul, dan pemimpin yang sudah ada ya Bapak dapat melayani setiap warga Tuhan dengan baik ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk persembahan di tempat ini ya Tuhan. Segala persembahan ya Bapak yang boleh kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan, baik besar atau kecil, persembahan berpuluhan, persembahan Natal, baik persembahan umum dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapak. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena Kau memberkati kami secara berlimpah-limpah. Kami sangat mengucap syukur karena Kau selalu menilik setiap kehidupan kami ya Bapak. Engkau tetap menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan, walaupun kita banyak kadang di atas, kami ada di bawah ya Bapak. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan boleh tetap terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Dan kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, di akhir ibadah ini juga Tuhan, kami sangat mengucap syukur ya Bapak untuk penyertaan-Mu Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan ya Bapak kehidupan kami ke depan yang dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang memimpin kami Tuhan, biar Engkau menyertai setiap kehidupan kami ya Bapak. Kami buka hati kami ya Tuhan untuk terima tuntunan-Mu ya Bapak. Hari lepas hari Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu seluruh jemaat kami ya Bapak, baik yang bekerja Tuhan, baik yang ibu rumah tangga Tuhan, baik anak-anak Tuhan yang saat ini masih sekolah. Setiap ya Bapak kami Tuhan yang Kau tempatkan setiap ladang kami masing-masing. Kami percaya Bapak Kau memberkati setiap kami ya Tuhan. Dan kami serahkan ya Bapak kehidupan kami Tuhan hanya dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Bapak yang ulang tahun Tuhan dalam minggu ini ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kemenangan Tuhan. Segala hal yang mungkin boleh mereka rindukan ya Bapak, Engkau jawab tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dan inilah doa kami Tuhan, rasa syukur kami Tuhan karena Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul dan beribadah di tempat ini pagi ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, jangan juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan telah pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami akan bersiapkan diri untuk pulang kembali ke tempat kami masing-masing. Kami memerlukan berkat dan penyertaan-Mu sepanjang perjalanan hidup kami, Tuhan. Saudara sekalian, sekarang arahkan hatimu, Tuhan, berkenan memberkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat dan rahmat Allah Bapa dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Dia datang kembali, membawa gerejanya masuk ke kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati, mari kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Amin.